Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sepakat bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat tidak akan optimal manfaatnya jika tidak dilakukan analisa. Terus, apakah ada pengaruhnya menganalisa laporan keuangan dengan pencapaian target penjualan? Silahkan simak video ini sampai habis. Banyak dari pengusaha muslim UMKM yang sudah memiliki laporan keuangan tetapi belum optimal dalam menganalisa dan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dan menggunakannya dalam menyusun strategi perusahaan. Biasanya tujuan pembuatan laporan keuangan perusahaan UMKM memang ditujukan bukan untuk kepentingan manajemen internal tetapi lebih kepada kepentingan eksternal saja. Misalkan untuk laporan pajak dan atau dalam rangka mencari investor. Padahal laporan keuangan bagi manajemen internal tidak kalah pentingnya dengan kepentingan pelaporan pajak dan mencari investor. Malah seharusnya lebih utama bagi manajemen internal untuk bisa menggunakan dengan baik laporan keuangan yang dibuat tersebut untuk kepentingan manajemen internal yang seharusnya sudah mencakup kepentingan eksternal. Terus, apa sih yang dimaksud dengan menganalisa laporan keuangan? Menganalisa laporan keuangan yaitu kegiatan mengamati, mempelajari, dan mengkaji secara detail dengan cara mendeskripsikan angka-angka yang ada di laporan keuangan dengan metode dan teknik tertentu. Kemudian, apa fungsi dan manfaat menganalisa laporan keuangan bagi perusahaan? Setidaknya ada 3 fungsi dan manfaat menganalisa laporan keuangan bagi perusahaan. Yang pertama, membantu manajemen dalam menilai kinerja dan kesehatan keuangan dalam periode tertentu, sehingga memudahkan manajemen dalam menyusun strategi keuangan dan pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Contohnya, pada saat kita tidak menganalisa laporan keuangan, akhirnya kita tidak mengetahui modal kerja yang dibutuhkan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan modal kerja sesuai target penjualan yang tentunya bisa berdampak pada kehilangan kesempatan tercapainya target penjualan. Misalkan, pada saat di bulan Ramadan, biasanya bisnis kuliner atau industri makanan dan minuman mengalami kenaikan permintaan sampai 300%. Tentunya, pada saat kondisi ini, target penjualan akan dinaikkan. Tetapi, pada saat kita tidak menganalisa laporan keuangan, maka kebutuhan modal kerja untuk target penjualan yang dinaikkan 300% tidak akan diketahui. Sehingga pada saat kita mengalami kenaikan permintaan, karena tidak adanya modal kerja untuk memenuhi bahan baku atau barang dagang, maka tentunya kita akan kehilangan kesempatan untuk menjual. Contoh yang lain adalah, akhirnya kita bisa terlanjur memiliki terlalu banyak utang karena tidak menganalisa laporan keuangan, sehingga tidak mampu membayar utang tepat waktu saat utang jatuh tempo. Fungsi dan manfaat yang kedua, pada saat kita menganalisa laporan keuangan, maka bisa membantu manajemen dalam mengetahui kelemahan dan kekuatan keuangan perusahaan sehingga memudahkan manajemen melakukan langkah perbaikan dan pengembangan ke depan. Karena pada saat kita ingin melakukan perbaikan dan pengembangan pada perusahaan kita, termasuk dalam keuangan, tentunya harus diketahui kondisi saat ini, baik itu kelebihannya ataupun kelemahannya. Contohnya, pada saat kita mengetahui kelemahan, misalkan berupa nilai aset perusahaan kita terlalu kecil dibandingkan dengan risiko fase bisnis yang berdasarkan umur perusahaan, atau dibandingkan dengan industri yang sejenis. Pada saat ini diketahui, kita bisa membuat perencanaan pertumbuhan aset ke depan untuk segera memperbaiki kelemahan tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah pada saat kita mengetahui kelebihan dari kondisi keuangan kita, misalkan dari nilai persediaan yang cukup untuk memenuhi target penjualan di periode tertentu, sehingga kita bisa membuat perencanaan penjualan efektif yang disesuaikan dengan kondisi prediksi permintaan pasar. Fungsi dan manfaat yang ketiga, pada saat kita menganalisa laporan keuangan, yaitu bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan berinvestasi, sehingga memudahkan manajemen berinvestasi secara efektif
untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan secara signifikan. Contohnya, pada saat kita ingin mengambil keputusan untuk menginvestasikan aset lancar kita, bisa diputuskan saat kita menganalisa, yaitu investasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, atau dengan kata lain, kepada core kompetensi perusahaan. Misalkan, sebagaimana contoh, kita berada di musim Ramadan yang permintaan naik 300%, maka pada saat kita melakukan analisa keuangan, kita bisa menginvestasikan aset lancar kita kepada persediaan yang mendukung target penjualan. Contoh yang lain adalah kita tidak akan mengalami kebingungan ya pada saat menentukan investasi modal perusahaan dan bisa menentukan dampak dari investasi yang dilakukan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang signifikan. Apa sih risiko jika kita tidak menganalisa laporan keuangan? Tentunya risiko ini sangat berkaitan dengan fungsi dan manfaat menganalisa laporan keuangan. Dan secara garis besar, risiko tidak menganalisa laporan keuangan ada dua, yaitu risiko bisnis dan risiko akhirat. Karena kita pengusaha muslim, tentunya risiko dunia dan akhirat perlu kita perhatikan. Jika risiko dunia adalah risiko bisnis, dan jika risiko akhirat adalah risiko yang akan berdampak pada kita di yaumul hisab. Ada beberapa risiko bisnis jika kita tidak menganalisa laporan keuangan. Yang pertama, tentunya kita tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang ini menyebabkan salah dalam membuat strategi keuangan dan mengambil keputusan. Apa risikonya jika kita salah dalam membuat strategi keuangan dan mengambil keputusan? Bisa jadi akhirnya kita kesulitan dalam likuiditas karena terlalu banyak utang yang tidak bisa kita bayar pada saat jatuh tempo. Risiko yang kedua, tidak mengetahui kelemahan dari kondisi keuangan perusahaan. Yang ini menyebabkan tidak segera mengambil tindakan perbaikan. Apa risikonya jika kita tidak segera mengambil tindakan perbaikan pada keuangan kita pada saat kita tidak menganalisa laporan keuangan sehingga tidak diketahui kelemahannya, maka masalah dalam keuangan kita akan terus berlarut-larut sehingga membawa dampak sampai kebangkrutan. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengetahui kelebihan dari kondisi keuangan perusahaan yang menyebabkan tidak melakukan pengembangan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Apa risikonya pada saat kita tidak melakukan pengembangan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan? Maka kita bisa jadi salah menginvestasikan modal kerja kita. Sehingga pada saat kita seharusnya menginvestasikan di aset-aset yang mendukung pertumbuhan perusahaan, kita tidak melakukannya. Dan tentunya bisnis ini ada fase-fasenya, ada saatan-saatan, ada waktu-waktunya. Sehingga pada saat kita seharusnya mengembangkan di persediaan, kita tidak melakukannya karena tidak menganalisa laporan keuangan sehingga membawa dampak lambatnya pertumbuhan perusahaan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah risiko kita tidak menganalisa laporan keuangan. Dari sisi risiko bisnis adalah kita tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang menyebabkan salah dalam mengalokasikan dana investasi perusahaan. Ini sangat sering terjadi pada saat kita tidak menganalisa, kita salah dalam mengalokasikan dana investasi perusahaan sehingga dampak dari investasi tidak sesuai harapan atau terlalu rendah. Kemudian risiko lainnya adalah perusahaan lebih lambat bertumbuh dan berkembang karena tentunya tidak efektifnya strategi keuangan, keputusan yang tidak tepat, dan investasi modal yang kurang efektif. Dan yang terakhir pada risiko bisnis adalah pada saat kita tidak menganalisa laporan keuangan adalah perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga kebangkrutan. Risiko secara garis besar yang kedua adalah risiko akhirat, yaitu pada saat kita tidak melakukan analisa laporan keuangan, maka risiko akhiratnya adalah tidak tepat dalam menghitung zakat, sehingga bisa jadi kita kurang bayar zakat sehingga ini membawa risiko kita di akhirat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.